Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya dara mamar wal akhirata dara maqar. Ahmadu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'ad wa la tuhsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah bekal terbaik bagi kita untuk menapaki kehidupan dunia yang fana ini menuju akhirat yang kekal adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Serta iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang dapat menghapuskannya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala melampangkan hati kita, menuntun langkah kita di dunia dan menjadikan kita termasuk golongan yang selamat di alam akhirat kelak. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya memulai pidato ini dengan sebuah renungan mengapa kita diciptakan. Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Apakah kita diciptakan untuk semata-mata menikmati dunia yang penuh dengan keindahan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah tujuan utama kita. Dunia ini hanyalah tempat ujian, tempat kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwah mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat dengan dunia. Dunia ini seperti sebuah perhentian sementara bagi seorang musafir. Tidak ada musafir yang membangun rumah permanen di tempat persinggahan karena ia tahu bahwa tujuan utamanya adalah tempat yang lebih jauh. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memahami lebih dalam tentang kedudukan dunia, marilah kita telaah makna kata dunia secara bahasa dan istilah. Dalam bahasa Arab, kata ad-dunya berasal dari kata dana yadnu yang berarti dekat atau rendah. Dunia disebut demikian karena dua alasan utama. Yang pertama adalah dekatnya dunia dengan manusia. Dunia adalah kehidupan pertama yang kita jalani sebelum menuju alam akhirat kelak. Yang kedua, rendahnya nilai dunia dibandingkan akhirat. Dunia ini bersifat fana dan sementara yul ikhwah. Sedangkan akhirat bersifat kekal dan jauh lebih mulia. Secara istilah, dunia adalah tempat kehidupan sementara yang dipenuhi dengan berbagai ujian. Dunia ini seringkali menjadi penghalang bagi manusia yang terlalu mencintainya sehingga mereka lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidaklah akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa kecilnya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan akhirat. Dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Rasul juga memberikan peringatan agar umatnya tidak terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kamu berbuat. Hadis riwayat Muslim.
Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, dunia yang tampak indah ini bisa menjadi ujian yang menipu. Banyak manusia terlena oleh harta, kedudukan dan kenikmatan duniawi, sehingga lupa bahawa semua itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Islam kita menemukan banyak teladan dari para sahabat dan ulama yang menunjukkan sikap zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah kedua. Umar bin Al-Khattab dikenal hidup sangat sederhana meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Diriwayatkan bahawa Umar seringkali tidur di atas tikar kasar hingga meninggalkan bekas di tubuhnya. Ketika para sahabat menyarankan agar ia menikmati sedikit kemewahan, maka Umar pun menjawab, "Kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubul izza bighairi ma a'azzallahu bihi adallana Allah." Dahulu kita adalah kaum yang hina, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang telah Allah muliakan, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Yang kedua, ayuhal ikhwah, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah teladan dalam hal zuhud. Ketika beliau menjadi khalifah, Abu Bakar tetap hidup sederhana. Bahkan dalam salah satu peristiwa, beliau mensedekahkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Innamad dunya hulmun wal akhirah yaqdhatun wa nahnu fi adghathi ahlam." Dunia ini hanyalah mimpi, sedangkan akhirat adalah kenyataan. Kita berada di antara mimpi-mimpi yang akan berakhir. Hayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup adalah dambaan setiap manusia. Di dalam Islam, ketenangan hidup tidak terletak pada harta, pangkat ataupun jabatan, tetapi pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa cara mendapatkan ketenangan hidup menurut Islam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta bertawakal. Beriman kepada Allah merupakan pokok ajaran Islam yang pertama dan utama. Iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu, mengatur alam semesta serta memiliki kekuasaan mutlak atas segala yang ada. Keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan batin yang luar biasa, karena seorang mukmin yakin bahawa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa iman yang kuat kepada Allah akan menumbuhkan rasa yakin bahawa segala hal yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang mengecewakan, adalah bagian daripada ujian ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil usaha hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah cukupkan baginya. Surah At-Talaq ayat 3. Dengan tawakal, kita tidak lagi merasa tertekan oleh kecemasan ataupun kegelisahan, karena kita tahu bahawa apa yang terbaik bagi kita adalah sudah Allah tetapkan. Tawakal memberikan ketenangan karena kita melepaskan segala kekhawatiran duniawi dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Al-Quran ayuhal ikhwah adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Membaca dan memahami isi Al-Quran membawa kedamaian di dalam hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Setiap ayat di dalam Al-Quran tentunya memiliki hikmah yang mendalam, dan ketika kita merenungkan serta mengamalkan dan apa yang diajarkannya, kita merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nah, lantas membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman merupakan salah satu cara untuk menguatkan iman dan menjaga hati tetap tenang dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dan zikir kepada Allah adalah mengingat Allah baik dengan lisan, hati maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima dzikra fil laili wan nahar lam yakun fin nasi man as'ada minhu." Barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah di malam dan siang hari, tidak ada yang lebih bahagia di antara manusia selain daripada dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menenangkan pikiran dan hati kita, serta mengingat kembali bahwa hanya Allah yang dapat memberikan solusi atas segala masalah hidup kita. Zikir juga berfungsi untuk membersihkan hati kita dari kekotoran dan kekhawatiran yang tidak perlu. Yang selanjutnya adalah menjaga salat dengan khusyuk. Salat adalah salah satu pilar utama di dalam Islam yang berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Salat yang kita lakukan dengan khusyuk, yaitu penuh perhatian dan kesadaran, akan membawa ketenangan jiwa. Khusyuk di dalam salat berarti melaksanakan setiap gerakan dan bacaan salat dengan sepenuh hati, menyadari bahawa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan dengan penuh perhatian dan ikhlas menghadap Allah akan menghindarkan diri kita dari kesedihan dan kegelisahan. Bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, salat menjadi penenang yang memberikan kekuatan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis salah." Dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Melalui salat kita dapat merasakan ketenangan karena kita dapat melepaskan semua beban kehidupan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala urusan. Yang keempat adalah bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar adalah dua sifat yang penting diajarkan di dalam Islam untuk memperoleh ketenangan hidup. Ketika seseorang bisa bersyukur, ia akan mampu melihat nikmat Allah di dalam segala aspek kehidupannya, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Bersyukur tidak hanya berupa ucapan, tetapi melalui perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Syukur akan membuka pintu kebahagiaan dan kedamaian karena kita dapat menerima segala hal dengan lapang dada, termasuk kesulitan ataupun ujian yang datang. Syukur mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan keinginan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Sabar juga sangat penting dalam menghadapi kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mampu menghadapi cobaan hidup tanpa merasa terpuruk ataupun kehilangan harapan. Ayol ikhwah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat untuk hidup kita, untuk kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.